Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir beserta keluarga dan para sahabatnya. Kali ini ada sebuah kisah yang menyebutkan bahwa ada 3 orang sahabat Nabi yang dijamin bahwa mereka akan masuk surga. Mereka adalah Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka adalah sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW menyebut bahwa beliau menjamin bahwa mereka pasti akan masuk surga. Saat ajaran Islam baru datang, Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas langsung menghampiri Rasulullah untuk bersyahadat dan memeluk agama Islam. Dan Zubair bin Awam sendiri adalah sepupu dari Rasulullah SAW dan termasuk dalam 10 orang pertama yang masuk dalam agama Islam. Zubair bin Awam masuk Islam sejak dia berumur 15 tahun. Zubair sendiri sangat setia kepada Rasulullah SAW. Dia selalu berusaha melindungi beliau dalam keadaan apapun. Apa saja perilaku dan hal baik yang mereka lakukan sehingga mereka dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Talha bin Ubaidillah merupakan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Talha bin Ubaidillah termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun atau golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Talha bin Ubaidillah adalah sahabat Nabi yang sangat setia. Perjuangannya dalam Islam tidak perlu diragukan lagi. Dia pernah sekarat karena menjadikan tubuhnya sebagai perisai dalam perang Uhud demi melindungi Nabi Muhammad SAW. Sampai pada akhirnya ia diberi julukan sebagai syahid yang hidup atau orang syahid yang bangkit dari kematiannya. Dia memiliki nama lengkap Talha bin Ubaidillah bin Utsman bin Ka'ab bin Sa'id. Dia berasal dari Quraisy. Dia memeluk Islam bukan tanpa akibat. Dia menerima siksaan yang sungguh kejam dari kabilahnya karena memilih untuk meninggalkan agama nenek moyangnya demi masuk Islam. Sejak muda, Talha dikenal sebagai seorang yang pandai dalam berniaga. Karena kecerdasannya dan kecerdikannya, ia mampu mengatur strategi dalam berdagang. Talha sukses dalam perdagangan yang dia jalani. Ia bahkan mampu mengalahkan banyak pedagang-pedagang tua di tanah Arab kala itu. Pengalaman paling penting dalam hidup Talha bin Ubaidillah adalah ketika dia dan rombongannya pergi menuju Syam untuk keperluan berdagang, tepatnya di Busra yang sekarang masuk wilayah Suriah. Pada saat itu, Talha bin Ubaidillah mengalami suatu kejadian menarik yang akhirnya menjadi titik balik kehidupannya. Dia tiba-tiba mendengar seorang pendeta berteriak, "Wahai para pedagang, siapakah dari kalian yang berasal dari Mekah?" Tanya pendeta itu. "Aku berasal dari Mekah," ujar Talha. Lalu pendeta itu melanjutkan, "Sudahkah muncul seorang nabi, penutup para nabi yang bernama Ahmad bin Abdullah dari Mekah? Bulan ini pasti akan muncul seorang nabi. Kelak ia akan hijrah dari negerimu ke negeri berbatu-batu hitam yang banyak pohon kurmanya. Ia akan pindah ke negeri yang subur dan makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya engkau segera menemuinya, anak muda," kata pendeta itu. Perkataan dari pendeta itu sangat mengusik dalam benak Talha. Ia pun segera pulang ke Makkah tanpa menghiraukan rombongan khalifah dagang di pasar tadi dan mencari kabar mengenai nabi yang baru muncul. Sesampainya di Mekah, orang-orang di pasar memang sedang membicarakan Muhammad bin Abdullah.
yang menyatakan dirinya sebagai nabi dan rasul, dan Abu Bakar As-Siddiq mengikuti serta mempercayainya. Talha terkejut karena ia mengenal siapa itu Abu Bakar. Abu Bakar adalah sosok orang yang sangat penyayang, lapang dada, dan lemah lembut. Dia juga pedagang yang teguh dan berbudi tinggi. Kemudian, Talha segera mencari keberadaan Abu Bakar untuk menanyakan hal itu. Setelahnya bertemu, Abu Bakar membenarkan pernyataan yang diberikan Talha. Lalu ia menceritakan kisah Rasulullah dari di Gua Hira hingga turunnya ayat pertama. Usai Abu Bakar bercerita, Talha mulai menceritakan tentang kejadian pendeta di Busra yang membuat Abu Bakar tercengang. Kemudian Abu Bakar pun mengajak Talha untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Dan sejak saat itulah hidayah Islam mengetuk hati Talha, dan dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat serta langsung memeluk Islam. Talha mendampingi dakwah Nabi Muhammad SAW sejak Islam masih terpuruk. Ia berkali-kali disiksa, bahkan sampai nyaris meninggal. Kesetiaan Talha mendampingi Rasulullah SAW ini dibuktikan dalam perang Uhud, ketika barisan kaum muslimin terpecah belah. Orang-orang yang berada di samping Rasulullah SAW hanyalah 11 orang Ansar dan Talha bin Ubaidillah dari kaum Mujahirin. Untuk menyelamatkan diri, mereka berusaha mengantarkan Nabi Muhammad SAW ke atas bukit. Sayangnya, di tengah perjalanan ke bukit itu, mereka dihadang oleh rombongan prajurit musuh. Lalu Rasulullah SAW berujar, "Siapa yang berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku di surga." "Aku, wahai Rasulullah," kata Talha bin Ubaidillah. "Tidak, jangan engkau harus berada di tempatmu," jawab Rasulullah. "Aku saja, wahai Rasulullah," kata seorang prajurit Ansar. "Ya, majulah," kata Rasulullah. Lalu prajurit Ansar itu melangkah maju melawan prajurit-prajurit musuh. Beberapa waktu kemudian, ia pun meninggal, mati syahid. Nabi Muhammad SAW kemudian meminta lagi para sahabat untuk melawan orang kafir. Talha selalu menjadi sosok pertama yang mengajukan diri. Namun Rasulullah SAW terus menahan Talha sampai 11 orang Ansar itu gugur, menemui kesyahidan. Ketika tinggal Talha bin Ubaidillah sendirian bersama Rasulullah, barulah beliau berkata, "Sekarang giliran engkau, wahai Talha." Talha bin Ubaidillah pun maju dan menyerang pasukan musuh sendirian untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Ia mengusir orang-orang kafir yang hendak mendekati Nabi Muhammad. Lalu Talha berusaha menaikkan Rasulullah sendirian ke atas bukit. Selama penyerangan itu, tubuh Talha luka berkali-kali. Namun, ia berhasil membunuh banyak prajurit musuh dan menyelamatkan Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menemukan Rasulullah, beliau berkata, "Tinggalkan aku, bantulah Talha, kawan kalian," kata Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar dan Abu Ubaidah kemudian menemukan Talha terkapar tak sadarkan diri. Ia dalam keadaan pingsan, seluruh tubuhnya penuh luka dan darah segar. Jika tak diperhatikan seksama, tubuhnya yang roboh di tanah dianggap sudah mati karena saking banyaknya tusukan pedang dan luka-luka yang menyabet badannya. Ketika diobati, terdapat sekitar 79 luka bekas tebasan pedang, tusukan tombak, dan tusukan panah memenuhi tubuhnya. Pergelangan tangannya putus sebelah dan ia harus dibebat agar ia tak kehabisan darah. Karena kesetiaannya dan perjuangannya itulah Rasulullah SAW berkata, "Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi setelah mengalami kematian, maka lihatlah Talha," sabda Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri fisik Talha bin Ubaidillah yaitu rambutnya ikal dan lebat. Ia berkulit sawo matang dan berhidung ramping. Badannya tidak terlalu tinggi
dan tidak terlalu pendek. Tubuhnya kuat dan kokoh, serta wajahnya bersih dan tampan. Di antara para sahabat, ia adalah sosok yang kaya raya dan dermawan. Salah satu julukannya adalah Talah Al-Khair, yang artinya talah yang berbudi baik, Talah Al-Fayyad, yang artinya talah yang murah hati, dan Talah Al-Ju'ud, yang artinya talah yang dermawan. Talah bin Ubaidillah menyedekahkan banyak dari hartanya untuk kepentingan Islam dan fakir miskin. Namun hartanya terus berkembang dan perdagangannya terus menguntungkan. Setelah Rasulullah SAW meninggal, Talah terus hidup sampai di masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi perselisihan antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal, Talah berada di kubu Aisyah dan tidak sependapat dengan Ali bin Abi Thalib. Di perang Jamal itulah Talah terkena panah beracun yang merenggut nyawanya di usia 60 tahun. Dan di saat itulah akhir dari seorang syahid, Talah bin Ubaidillah, yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Talah berada di surga, sabda Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan Tirmizi. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad berujar, Talah sudah ditentukan mati syahidnya. Hadis riwayat Hakim. Zubair bin Awam lahir menjelang pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah atau yang dikenal dengan Al-Kubra. Ayah Zubair adalah Al-Awam bin Khuwailid bin Asad, sedangkan ibunya adalah Safiyah binti Abdul Muthalib. Jadi, jika dari jalur ibu, Zubair adalah sepupu Rasulullah SAW. Sedangkan jika dari jalur ayah, dia adalah keponakan Siti Khadijah. Kesimpulannya, Zubair memiliki nasab yang mulia. Zubair bin Awam memiliki tubuh yang sangat tinggi, sampai-sampai ketika menunggangi kendaraan, kakinya menyentuh tanah. Sejak masa muda, keturunan orang terpandang ini ahli menunggang kuda. Bahkan Zubair bin Awam merupakan penunggang kuda terbaik di masanya. Zubair termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam, sama seperti Talah bin Ubaidillah. Zubair adalah salah satu dari 7 orang yang pertama masuk Islam. Usianya pada saat itu masih 15 tahun. Meskipun berasal dari keluarga kaya dan terpandang, Zubair tidak lepas dari siksaan kaum Quraisy. Siksaan terbesar datang dari pamannya, yaitu Naufal bin Khuwailid. Pamannya ini mengikat Zubair dan menggantungnya, lalu menyalakan api di sekelilingnya, sehingga membuat Zubair merasakan hawa yang sangat panas dan dadanya yang menjadi sangat sesak. Pada saat itu, Zubair hampir pingsan. Di saat seperti itu, Naufal memaksanya untuk kembali kepada kekufuran. Namun, Zubair menolak dan menjawab tegas, "Aku tidak akan kembali kepada kekufuran selama-lamanya." Ketika penyiksaan Quraisy kepada kaum muslimin semakin menjadi-jadi, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Zubair yang saat itu sudah berusia 18 tahun ikut hijrah. Bahkan ia hijrah ke Habasyah 2 kali. Kehidupan kaum muslimin yang tenang di Habasyah terganggu dengan adanya pemberontakan. Para sahabat Nabi berharap Raja Najasyi yang adil berhasil meredam pemberontakan itu. Mereka ingin mendapatkan berita secepatnya mengenai peperangan yang berlangsung di Sungai Nil itu. Namun, siapa yang berani berenang menyeberangi sungai yang sangat lebar itu dan mengintai jalannya peperangan? "Saya bersedia," jawab Zubair. Padahal usianya paling muda di antara para sahabat. Sebagian sahabat meniupkan kirbah sebagai pelampung. Dengan pelampung terpasang di dada, Zubair pun berenang menyeberangi Sungai Nil. Kirbah adalah kantung air dari kulit. Saat para sahabat cemas memikirkan Zubair, tiba-tiba Zubair kembali dan berkata, "Alhamdulillah, Allah memenangkan Raja Najasyi. Ia berhasil menumpas pemberontakan.
para sahabat pun menyambut dengan sujud syukur. Kepiawaian Zubair dalam menunggangi kuda dan keahlian menggunakan pedang tak pernah dia sia-siakan. Jiwanya penuh dengan keberanian dan keprajuritannya tak perlu diragukan lagi. Semua dia baktikan dalam jihad fisabilillah. Zubair selalu hadir dalam perang mendampingi Rasulullah SAW. Salah satu contohnya yaitu pada waktu perang Badar. Zubair melilitkan sorban kuning di kepalanya. Di perang itu ia berhasil membunuh Naufal bin Khuwailid yang dulu sempat menyiksanya. Zubair juga berhasil membunuh Ubaidah bin Sa'ad bin Al-As. Dia adalah perwira kafir Quraisy yang berjuluk Abu Zatu Karsi yang pada saat itu mengenakan baju besi dan pelindung kepala yang menutup seluruh wajahnya kecuali kedua matanya. Zirah kokoh yang dikenakan oleh Ubaidah bin Sa'ad itu membuatnya sulit terkena serangan. Namun Zubair adalah kesatria andalan dari umat muslim. Dengan tombaknya dia mengincar mata laki-laki itu dan Zubair pun berhasil. Tombaknya menikam mata Ubaidah dan seketika perwira Quraisy itu tewas. Lalu Zubair menginjak tubuh tak berdaya itu untuk mencabut tombaknya. Pada perang Uhud, ketika Rasulullah melihat prajurit Quraisy menyerang kaum muslimin dengan kejam, beliau memanggil Zubair dan berkata, "Hadapilah dia wahai Zubair." Zubair segera menerjang laki-laki itu. Pertarungan sengit terjadi, lalu Zubair berhasil membanting dan mencekik laki-laki tersebut. Usai perang yang membuat kaum muslimin terluka, Rasulullah memerintahkan sebagian sahabat untuk mengejar pasukan Quraisy agar mereka tidak menyerang Madinah. Abu Bakar dan Zubair pun memimpin 70 sahabat. Melihat kaum muslimin mengejar mereka, Quraisy mempercepat langkah pasukan menuju Mekah. Demikian pula pada perang-perang berikutnya, Zubair selalu tampil dengan keberaniannya. Pada perang Khandak, dialah yang menjadi mata-mata bagi Rasulullah menuju Bani Quraizah. Pada perang Hunain, dialah yang memukul mundur pasukan musyrikin. Zubair marah seperti macan dan menerjang seperti singa, kata Ali bin Abi Thalib. Pada perang Khandak, Rasulullah menghadapi ancaman besar dari gabungan pasukan musyrikin Quraisy dan sekutu-sekutunya. Salah satu sekutu mereka adalah Bani Quraizah, suku Yahudi yang berkhianat dan memutus perjanjian dengan Rasulullah. Untuk mengetahui keadaan dan rencana mereka, Rasulullah membutuhkan mata-mata yang dapat memata-matai Bani Quraizah. Zubair bin Awam, salah seorang sahabat Nabi yang berani dan setia, menyatakan siap untuk menjalankan misi ini. Ia memacu kudanya ke perkampungan Bani Quraizah dengan mengambil jalan pintas melalui bukit dan lembah untuk menghindari pandangan musuh. Ia berhasil mencari tahu bahwa Bani Quraizah sedang bersiap-siap untuk menyerang kaum muslimin dari belakang. Ia segera kembali dengan membawa informasi yang Rasulullah butuhkan. Namun, ternyata informasi itu belum cukup. Rasulullah masih memerlukan mata-mata lebih lanjut untuk mengkonfirmasi kebenaran dan kejelasan informasi tersebut. Oleh karena itu, beliau bertanya lagi, siapa yang bersedia untuk memata-matai Bani Quraizah? Kali ini tidak ada yang berani mengajukan diri selain Zubair. Ia kembali mengulangi misinya dengan penuh keberanian dan kesabaran. Ia melaporkan bahwa Bani Quraizah memang telah bersekongkol dengan musyrikin dan siap menyerang kapan saja. Misi itu terulang hingga 3 kali. Setiap kali Rasulullah meminta mata-mata, hanya Zubair yang berani mengambil resiko. Ia tidak pernah mengeluh atau menolak. Ia selalu menjawab, "Saya, ya Rasulullah." Ia menunjukkan kesetiaannya dan pengabdiannya yang luar biasa kepada Rasulullah dan Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Setiap nabi memiliki hawari dan hawariku adalah Zubair bin Awam."
Hawari adalah pengikut setia yang selalu mendampingi dan membantu Nabi dalam segala hal. Al-Quran menyebut pengikut setia Nabi Isa alaihissalam sebagai Hawariyun, yakni dalam surat Al-Maidah ayat 112, Ali Imran ayat 52, dan As-Saff ayat 14. Dengan menyebut Zubair sebagai Hawari, Rasulullah memberikan gelar kehormatan dan penghargaan yang tinggi kepada Zubair. Hawari Rasulullah ini terkenal sebagai orang yang paling berani dan kuat di antara para sahabat-sahabat Nabi. Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Rasulullah, mengatakan, orang yang paling berani di antara kami adalah Zubair. Kata Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar dan sufi terkemuka pada abad kedua Hijriah, mengatakan, kekuatan para sahabat ada pada Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Zubair bin Awam. Ketiga sahabat ini dikenal sebagai pejuang yang gagah, berani, dan setia dalam membela Islam. Beberapa kali pasukan Islam ingin mendampingi Zubair menerjang musuh. Jawaban Zubair tetap sama, kalian tidak akan sanggup bertahan. Dan benar saja, mereka tak mampu mengikuti Zubair menggebrak musuh. Ketika Zubair terus menerjang ke depan dan membelah pertahanan musuh hingga baris terakhir, pasukan muslim yang lain tidak mampu mengikutinya. Hal ini terjadi pada Perang Yarmuk dan peperangan yang lainnya. Perang Yarmuk adalah pertempuran besar yang terjadi pada tahun 636 Masehi, yang pada saat itu pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada perang Yarmuk itu pula Zubair mendapatkan luka tusukan di pundak yang mengenai bekas luka perang Badar, hingga lubang-lubang luka itu bisa dimasuki jari jemari. Saat aku masih kecil, kata Zubair, lalu melanjutkannya, aku suka bermain dengan memasukkan jari tanganku ke dalam lubang-lubang bekas luka itu. Ketika hendak menaklukkan Mesir, Amr bin As, salah satu sahabat Nabi dan seorang jenderal pasukan Islam, kekurangan pasukan. Dia hanya membawa 3.500 pasukan. Amr bin As lantas mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar, yang berada di Madinah. Sahabat bergelar Al-Faruq itu kemudian membalas surat itu. Aku mengirimkan bala bantuan untukmu sebanyak 4.000 pasukan. Pada setiap 1.000 di antara mereka, terdapat seorang laki-laki yang menyamai kekuatan 1.000 orang. Tulis Umar dalam suratnya. 4 orang tersebut adalah Zubair bin Awam, Mikdad bin Al-Aswad, Ubadah bin Samit, dan Maslamah bin Mukhlad. Dalam riwayat yang lain, sahabat terakhir itu adalah Kharijah bin Hudzafah. 4 sahabat ini kemudian bergabung dengan pasukan Amr bin As dan membantu menaklukkan Mesir. Mereka juga menyebarkan ajaran Islam di negeri itu dan menjadi panutan bagi penduduk setempat. Fitnah adalah perselisihan dan permusuhan yang terjadi di antara umat Islam. Fitnah pertama kali muncul pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi khalifah ketiga. Utsman menghadapi banyak kritik dan protes dari sebagian kaum muslimin yang tidak puas dengan kebijakan dan pemerintahannya. Akhirnya, para pemberontak mengepung rumah Utsman dan membunuhnya secara keji. Setelah kematian Utsman, Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah keempat. Namun tidak semua orang menerima kepemimpinan Ali. Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi Muhammad SAW, bersama 2 sahabat lainnya yaitu Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, menuntut agar pembunuh Utsman diadili. Mereka pun mengumpulkan pasukan dan bertempur melawan Ali di Basra, Irak, pada tahun 656 Masehi. Pertempuran ini dikenal sebagai Perang Jamal karena Aisyah ikut berperang di atas unta. Di tengah pertempuran, Ali mengingatkan Zubair tentang sabda Nabi Muhammad SAW yang pernah mengatakan bahwa Zubair akan memerangi Ali dalam keadaan zalim. Zubair pun menyadari kesalahannya
dan memutuskan untuk mundur dari peperangan. Namun, ketika ia sedang melaksanakan salat di dekat medan perang, seorang pemberontak bernama Ibnu Zurmus menyerangnya dari belakang dan membunuhnya. Zubair meninggal sebagai syuhada, yaitu orang yang mati di jalan Allah SWT. Ia berharap mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah SWT serta masuk ke dalam surganya. Aku adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Itulah kata Sa'ad bin Abi Waqqas yang memperkenalkan dirinya. Ia adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panah dari busurnya di jalan Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas bin Wuhaib bin Abdi Manaf hidup di tengah-tengah Bani Zahrah yang merupakan paman Rasulullah SAW. Wuhaib adalah kakek Sa'ad dan paman Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah. Sa'ad dikenal oleh banyak orang karena ia merupakan paman Rasulullah SAW. Dan beliau sangat bangga dengan keberanian dan kekuatan serta ketulusan iman Sa'ad. Nabi bersabda, "Ini adalah pamanku, perlihatkan kepadaku paman kalian." Keislamannya termasuk cepat karena ia mengenal baik pribadi Rasulullah SAW, mengenal kejujuran dan sifat amanah beliau. Ia sudah sering bertemu Rasulullah sebelum beliau diutus menjadi nabi. Rasulullah juga mengenal Sa'ad dengan baik. Hobinya berperang dan orangnya pemberani. Sa'ad sangat jago memanah dan selalu berlatih sendiri. Sa'ad menjadi orang ketiga dalam deretan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu As-Sabiqunal Awalun. Sa'ad adalah seorang pemuda yang sangat patuh dan taat kepada ibunya. Sedemikian dalam sayangnya Sa'ad pada ibunya, sehingga seolah-olah cintanya hanya untuk sang ibu yang telah mengasuhnya sejak kecil hingga dewasa dengan penuh kelembutan dan berbagai pengorbanan. Ibu Sa'ad bernama Hamnah binti Sufyan bin Abu Umayyah, merupakan seorang wanita hartawan keturunan bangsawan Quraisy yang memiliki wajah cantik dan anggun. Di samping itu, Hamnah juga seorang wanita yang terkenal cerdik dan memiliki pandangan yang jauh. Hamnah sangat setia kepada agama nenek moyangnya, yakni sebagai penyembah berhala. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Sa'ad di tempat kerjanya dengan membawa berita dari langit tentang diutusnya Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Ketika Sa'ad menanyakan siapakah orang-orang yang telah beriman kepada Muhammad SAW, Abu Bakar mengatakan dirinya sendiri, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Seruan ini mengetuk kalbu Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menemui Rasulullah SAW untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan dia pun memeluk agama Allah pada saat usianya baru menginjak 17 tahun. Sa'ad termasuk dalam deretan lelaki pertama yang memeluk Islam selain Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Haritsah. Setelah memeluk Islam, keadaannya tak jauh berbeda dengan kisah keislaman para sahabat lainnya. Ibunya sangat marah dengan keislaman Sa'ad. "Wahai Sa'ad, apakah engkau rela meninggalkan agamamu dan agama bapakmu? Demi apapun itu, aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan agama barumu itu," ancam sang ibu. Lantas Sa'ad menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku." Sang ibu tetap nekat karena ia mengetahui persis bahwa Sa'ad sangat menyayanginya. Hamnah mengira hati Sa'ad akan luluh jika melihatnya dalam keadaan lemah dan sakit. Ia tetap mengancam akan terus melakukan mogok makan. Namun, Sa'ad lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. "Wahai ibunda, demi Allah, seandainya engkau memiliki 70 nyawa dan keluar satu persatu, aku tidak akan pernah mau meninggalkan agamaku selamanya," tegas Sa'ad.
Akhirnya sang ibu yakin bahwa anaknya tidak mungkin kembali seperti sedia kala. Dia hanya dirundung kesedihan dan kebencian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan peristiwa yang dialami Sa'ad dalam ayat Al-Quran. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Pada suatu hari, ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menatap ke langit seolah mendengar bisikan malaikat. Kemudian Rasulullah kembali menatap mereka dengan bersabda, "Sekarang akan ada di hadapan kalian seorang laki-laki penduduk surga." Mendengar ucapan Rasulullah SAW, para sahabat menengok ke kanan dan ke kiri pada setiap arah untuk melihat siapakah gerangan lelaki berbahagia yang menjadi penduduk surga itu. Tidak lama berselang, datanglah laki-laki yang ditunggu-tunggu itu. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Di samping terkenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Sa'ad bin Abi Waqqas juga terkenal karena keberaniannya dalam peperangan membela agama Allah. Ada dua hal penting yang dikenal orang tentang kepahlawanannya. Pertama, Sa'ad adalah orang yang pertama melepaskan anak panah dalam membela agama Allah, dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah. Ia hampir selalu menyertai Nabi Muhammad SAW dalam setiap pertempuran. Kedua, Sa'ad adalah satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW dengan jaminan kedua orang tua beliau. Dalam perang Uhud, Rasulullah SAW bersabda, "Panahlah, wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi jaminan bagimu." Sa'ad bin Abi Waqqas juga dikenal sebagai seorang sahabat yang doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah SWT. Qais meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah Sa'ad jika dia berdoa." Sejarah mencatat hari-hari terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika ia memasuki usia 80 tahun. Dalam keadaan Sa'ad berpesan kepada para sahabatnya agar ia dikafani dengan jubah yang digunakan dalam perang Badar, perang kemenangan pertama untuk kaum muslimin. Pahlawan perkasa ini menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 55 Hijriah dengan meninggalkan kenangan indah dan nama yang harum. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi, makamnya para syuhada. Sahabat-sahabatku yang beriman, itulah penjelasan satu persatu dari 3 orang sahabat Nabi yang dijamin surganya oleh Rasulullah. Dari sini kita dapat ambil pelajaran bahwa kita harus bersikap baik dan adil terhadap apapun yang menimpa kita. Kita harus berjuang dengan kuat tentang apa yang selalu kita yakini, dalam artian keyakinan yang benar dan baik menurut agama Islam. Semua penjelasan dan kisah yang saya berikan di sini bukanlah sebagai pemicu perdebatan atau mencari siapa yang benar atau salah, melainkan untuk pelajaran bahwa kita harus mencontoh hal-hal baik yang telah ada sejak zaman dulu, bukan untuk saling menyalahkan, namun untuk kita berdiskusi agar menambah ilmu kita terhadap ajaran Islam yang kita yakini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar dapat notifikasi terbaru tentang konten-konten yang akan datang. Jangan lupa like juga dan share kepada teman-teman dan keluarga kalian agar bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.